Selamat siang. Yang terhormat adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi terkait dengan pemasaran online. Om Swastiastu. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat Beliau lah kita diberikan kesehatan lahir batin sehingga dapat bertemu dalam suasana yang cukup memprihatinkan, yaitu dalam masa pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Adapun materi yang saya akan sampaikan kepada adik-adik mahasiswa peserta KKN adalah tentang pemasaran online atau online marketing. Berbicara masalah pemasaran, banyak aspek yang semestinya harus diperhatikan di dalam aktivitas pemasaran, sehingga pemasaran akan lebih efisien dan lebih efektif untuk mencapai tujuan suatu perusahaan. Kegiatan-kegiatan pemasaran tidak terlepas dari berbagai aspek, khususnya bagaimana situasi dan kondisi eksternal yang akan mempengaruhi dalam kegiatan pemasaran. Ekonomi global. Ekonomi global yang dicirikan oleh tidak terbatasnya barang dan jasa keluar masuk dalam suatu negara, itu akan berdampak terhadap meningkatnya persaingan yang semakin ketat. Hal ini perlu menjadi bahan pikiran dari para pelaku pemasaran. Bagaimana perusahaan atau bagaimana barang dan jasa mereka mampu bersaing di pasar global. Seperti saya ambil contoh, banyak produk-produk negara lain diekspor ke Indonesia dengan harga yang cukup murah. Samping itu juga tenaga-tenaga asing juga banyak bekerja di negara kita. Hal ini tidak kita pungkiri, karena aspek globalisasi intinya adalah tidak ada pembatasan yang berarti keluar masuknya suatu barang atau jasa dalam suatu negara. Aspek kesenjangan pendapatan juga perlu mendapatkan perhatian dalam melakukan suatu aktivitas kegiatan ekonomi. Terjadi kesenjangan pendapatan juga akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Samping itu juga akan berdampak terhadap strategi perusahaan di dalam memasarkan suatu barang atau jasa. Tuntutan lingkungan dan pemasaran yang bertanggung jawab. Perusahaan sekarang tidak lagi berpikir apa yang mereka bisa jual, tetapi juga harus dipikirkan setelah mereka itu mampu melakukan penjualan, apakah barang yang mereka jual peduli terhadap lingkungan. Misalnya, produk Aqua dengan air kemasannya dari plastik, semestinya juga perusahaan Aqua sudah mulai berpikir bagaimana bahan-bahan buangan atau bahan-bahan sisa dari
produk yang telah dikonsumsi bisa didaur ulang kembali. Demikian juga kemajuan teknologi sangat berpengaruh terhadap strategi pemasaran ke depan. Sekarang ini teknologi informasi sedemikian cepat perkembangannya. Itu juga harus diperhatikan oleh perusahaan dalam mengantisipasi mereka untuk kegiatan-kegiatan pemasaran. Promosi misalnya, sekarang tidak lagi promosi secara manual, door to door, ataukah promosi orang ke per orang. Tapi promosi yang sering dilakukan sekarang ini adalah memanfaatkan media-media online atau media-media sosial agar mampu mereka mengkomunikasikan barang atau jasa yang mereka miliki. Masyarakat sekarang sudah banyak mendapatkan informasi lewat media sosial. Ini pun menjadi tantangan bagi dunia pemasaran dalam memanfaatkan media-media yang berbasis teknologi ini agar produk mereka dikenal atau bisa diketahui oleh masyarakat luas. Pelanggan yang semakin kuat ini juga merupakan suatu tantangan bagi dunia usaha. Karena pelanggan yang rasional sudah mulai berpikir berbagi alternatif pilihan mereka untuk mengkonsumsi barang ataupun jasa. Banyak informasi-informasi yang mereka dapatkan untuk membeli suatu barang. Sebelum mereka membeli suatu barang, biasanya mereka melakukan suatu analisa terlebih dahulu dari berbagai sumber-sumber informasi. Ini yang perlu diperhatikan oleh dunia pemasaran untuk memanfaatkan media-media sosial, demikian juga memanfaatkan segmentasi-segmentasi pasar yang ada agar si pelanggan memahami bahwa produk kita memang ada di pasaran. Samping itu juga seorang pelanggan dia akan lebih mampu untuk mengambil suatu keputusan produk mana atau jasa mana yang mereka akan konsumsi. Masalah-masalah lain yang perlu juga mendapatkan perhatian, populasi yang semakin tua. Populasi yang semakin tua juga berdampak dalam berkembangnya kebutuhan akan barang atau jasa yang ada. Semakin lama usia seseorang, kebutuhan mereka juga akan semakin banyak. Mulai mereka dari bangun pagi sampai tidur kembali, semua kebutuhan itu perlu diperhatikan oleh dunia pemasaran. Jumlah pekerja yang semakin meningkat, ini merupakan satu tantangan dan peluang bagi dunia pemasaran. Meningkatnya jumlah pekerja ini juga berdampak terhadap kemampuan mereka untuk membeli suatu barang ataupun jasa. Di samping itu juga dunia pemasaran atau aktivitas pemasaran akan melakukan segmentasi pasar berdasarkan demografis. Pasar-pasar mana yang jumlah pekerjanya lebih besar dibandingkan dengan jumlah seorang wirausaha, sehingga bisa disegmentasi untuk bisa meningkatkan pasar mereka atau bisa meningkatkan target mereka terhadap masing-masing segmentasi. Pernikahan ditunda ini juga merupakan suatu peluang bagi dunia pemasaran. Mengapa dikatakan demikian? Karena kebutuhan-kebutuhan akan barang atau jasa yang terkait dengan hiburan, terkait dengan kebutuhan pakaian, terkait dengan kebutuhan kuliner dan lain sebagainya, ini juga merupakan satu peluang. Percarian yang lebih banyaknya percarian ini juga akan memperbesar jumlah kebutuhan masyarakat. Karena masing-masing orang itu juga memiliki kebutuhan akan rumah tangganya. Seseorang yang sudah bercerai pasti akan memerlukan masing-masing kebutuhan rumah tangga, mulai dari sabun sampai dengan kebutuhan akan konsumsi lainnya, seperti
kebutuhan di dapur, kebutuhan untuk bepergian, kebutuhan untuk sembahyang, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Kondisi yang lain itu terjadi keluarga yang lebih kecil. Kecilnya keluarga ini juga merupakan suatu peluang, malahan juga merupakan suatu tantangan bagi dunia pemasaran. Karena keluarga kecil pasti akan berpikir tentang kualitas produk atau jasa yang akan dikonsumsi. Biasanya masing-masing keluarga pasti lebih memperhatikan anaknya di dalam mengkonsumsi suatu barang. Menjaburnya beragam hidup konsumen. Berbagai macam kebutuhan hidup konsumen sudah semakin beragam. Konsumen tidak lagi berpikir dia hanya cukup makan saja. Konsumen sekarang sudah mulai berpikir selain makan, apa yang mereka makan, apakah makan itu sehat atau tidak sehat. Demikian juga dia ingin hiburan, dia ingin bepergian, dia ingin pakaian. Konsumen juga menginginkan berbagai macam kebutuhan hidup mereka, sehingga mereka merasa nyaman di dalam proses kehidupan ini. Ada beberapa perubahan dalam pasar bisnis. Produk dengan kualitas yang lebih tinggi. Sekarang tidak lagi berpikir apa yang mereka bisa konsumsi dengan produk yang seadanya. Tapi sekarang sudah mulai berpikir apakah produk yang mereka konsumsi sudah betul-betul bermakna bagi kehidupan mereka, bermanfaat bagi kehidupan mereka. Bagi dalam suasana COVID sekarang ini, orang sudah mulai memikirkan mengkonsumsi barang-barang yang memiliki kualitas, memiliki imunitas, memiliki kesehatan terhadap barang yang mereka konsumsi. Pengirim yang lebih cepat, konsumen akhirnya sekarang ini sudah mulai tidak lagi berpikir apakah barang itu kapan diterima, tapi sekarang kapan barang itu harus diterima. Begitu dia perlukan, dia juga memikirkan supaya barang yang mereka beli cepat sampai di tempat tinggal mereka. Pelayan yang lebih baik juga demikian. Layanan juga akan menjadi tantangan bagi dunia usaha bagaimana meningkatkan kualitas layanan bagi si konsumen. Harga yang lebih rendah ini juga merupakan perubahan pasar bisnis. Tidak hanya berpikir kualitas barang yang lebih tinggi, bagaimana seorang pemasar atau seorang produsen mampu menciptakan harga yang lebih rendah. Ini juga akan jelas diatur di dalam bagaimana seorang produsen mampu meningkatkan efisiensi di dalam bisnis mereka. Siklus hidup produk yang lebih tinggi, berbagai macam kebutuhan dan berbagai ragam kebutuhan yang sering berubah-ubah, ini juga memiliki suatu tantangan bagi dunia usaha untuk bisa mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi untuk kebutuhan masyarakat atau kebutuhan si konsumen. Mencari cara lebih baik di dalam penyaluran produk, sehingga kecepatan waktu, ketepatan di dalam pengiriman barang ini juga merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan di dalam memasarkan barang atau jasa mereka. Kita masuk ke pengertian dan konsep pemasaran. Pasar, orang atau organisasi yang mempunyai kebutuhan serta mau dan mampu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Selanjutnya, pemasar adalah merupakan proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka, menciptakan, menawarkan, dan menukarkan produk yang bernilai bagi satu sama lain. Itu menurut Philip Kotler tahun 2000.
Pengertian pemasaran yang lain dari William G. Stanton menyebutkan bahwa pemasaran sebagai suatu sistem keseluruhan dan kegiatan bisnis dalam merencanakan, menentukan harga, mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan pembeli. Sehingga dari pengertian pemasaran ada 3 konsep inti di dalam pemasaran. Ada kebutuhan, ada keinginan, dan ada permintaan. Kebutuhan itu merupakan hal yang paling mendasar yang sangat diperlukan oleh manusia. Misalnya saya ambil contoh, kalau manusia itu lapar, dia mengatakan, oh saya lapar, saya harus makan. Saya haus, saya harus minum. Itu merupakan kebutuhan manusia. Kalau keinginan, sudah mulai berpikir, oh saya lapar, saya akan beli nasi goreng. Oh saya minum, saya haus, saya akan membeli aqua. Itu sudah merupakan keinginan. Kebutuhan dan keinginan ini akan bisa tercipta apabila ada permintaan yang dibingkai oleh kemampuan daya beli. Walaupun konsumen merasakan ada kebutuhan, demikian juga ada keinginan, tanpa diimbang oleh daya beli, jelas tidak akan ada permintaan. Penting pemasaran, ada hal tidak pokok yang menyebutkan pentingnya dunia pemasaran. Pemasaran juga dikatakan menjadi ujung tombak perusahaan. Mengapa dikatakan pemasaran dikatakan memiliki ujung tombak perusahaan? Karena bagaimanapun juga setiap barang atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan tanpa dikomunikasikan, tanpa disosialisasikan, tanpa dipasarkan, si konsumen tidak akan mengetahui dengan jelas barang atau jasa apa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Apalagi dalam zaman sekarang ini, dengan media-media sosial sangat cepat sekali informasi yang bisa diperoleh oleh si konsumen. Maka dari itulah semestinya dunia pemasaran juga memanfaatkan media sosial, apakah Facebook, apakah WA, Instagram, Twitter, atau memanfaatkan media-media online lainnya, sehingga produk atau jasa akan bisa tersosialisasi dengan baik. Nanti konsumen akan memahami lebih baik produk atau jasa apa yang dipasarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Pemasaran juga dikatakan merupakan jiwa perusahaan. Kalau sudah dikatakan jiwa perusahaan, matinya pemasaran, perusahaan juga dikatakan akan mati. Itu istilahnya seperti itu. Maka dari itulah setiap komponen yang ada di perusahaan harus memiliki jiwa pemasar. Apakah bagian produksi, apakah bagian keuangan, apakah bagian sumber daya manusia, semua aspek-aspek itu memiliki jiwa marketing. Sehingga pada akhirnya pemasaran adalah merupakan segala-galanya. Semua aspek tadi itu berfungsi pemasar. Bagian produksi bagaimana? Bagian produksi mampu membuat barang atau jasa sebaik-baiknya agar laku di pasaran. Membuat kemasan yang sesuai dengan kehendak pasar. Demikian juga sumber daya manusia. Bagaimana mereka meningkatkan kinerja mereka agar produk atau jasa bisa lebih efisien. Dan pada akhirnya dia akan mampu bersaing di dunia pasar.
Demikian juga bagian keuangan. Bagaimana bagian keuangan memberikan fasilitas yang sebaik-baiknya agar barang atau jasa bisa laku terjual dengan memberikan fasilitas sumber-sumber pendanaan yang jelas. Demikian juga membiayai pos-pos yang memang dianggap sangat penting untuk kegiatan-kegiatan pemasaran. Kita lanjutkan ke proses pemasaran. Ada beberapa aspek di dalam memahami tentang proses pemasaran. Berbagai aktivitas pemasaran itu diharapkan memunculkan suatu transaksi dalam yang dilakukan oleh si konsumen terhadap barang dan jasa. Dari transaksi yang dilakukan oleh konsumen terhadap barang dan jasa diharapkan kepuasan konsumen akan meningkat. Meningkatnya kepuasan konsumen juga harus memperhatikan apa yang diinginkan oleh konsumen dan apa sih yang dibutuhkan oleh si konsumen agar konsumen mampu menciptakan permintaan. Dari permintaan yang ada, ini bisa tercipta dengan berbagai aktivitas pemasaran, mulai dari perencanaan harga, mulai dari perencanaan produk, mulai dari perencanaan salur distribusi, maupun mulai dari perencanaan promosi. Dari 4 berbagai aktivitas itu dilakukan dengan memperhatikan apa sih yang dibutuhkan oleh si konsumen, apakah harga yang lebih rendah atau harga tidak berpengaruh terhadap daya beli si konsumen, ataukah si konsumen menginginkan kualitas barang atau jasa. Kalau itu sudah diperhatikan, maka akan muncul transaksi terhadap barang dan jasa yang pada akhirnya juga akan mampu menciptakan kepuasan konsumen atau stakeholders satisfaction. Karena konsep pemasaran inilah yang perlu diperhatikan, tidak hanya pemasar itu mampu menjual barang atau jasa, tapi bagaimana seorang pemasar mampu memuaskan para stakeholders mereka. Apa itu si konsumen, apa itu stakeholder yang lain. Perkembangan dunia pemasaran, kalau kita lihat dari tabel di bawah ini menunjukkan bagaimana dunia pemasaran itu berkembang dari masa lampau yang sudah tua, perkembangannya, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Fokus kegiatan dunia pemasaran pada masa lampau, di masa yang sudah tua, dunia pemasaran masih berorientasi terhadap barang atau jasa yang diproduksi. Tapi sekarang sudah beralih, tidak hanya cukup barang atau jasa apa yang mereka mampu produksi, tapi sekarang apakah barang atau jasa yang mereka produksi itu mampu berorientasi terhadap si konsumen, apakah mampu memuaskan konsumen. Tapi dunia pemasaran masa depan adalah bagaimana perusahaan mampu meningkatkan bisnis mereka dengan kontinuitas dalam pengembangan bisnis mereka. Pengertian dari pemasaran zaman dulu, telling and selling, dia hanya mampu menjual saja, dia berpikir untuk menjual, tapi sekarang sudah terintegrasi dengan marketing mix-nya. Semua aspek-aspek dalam marketing mix, apakah itu barang, apa itu harga, promosi, maupun distribusi, itu terintegrasi agar mampu menciptakan pasar yang produktif. Tapi pada masa yang akan datang, tidak hanya cukup kegiatan-kegiatan dalam marketing mix saja yang perlu dikembangkan, tapi bagaimana si konsumen itu perlu mendapatkan knowledge and experiences-nya.
perlu mendapatkan kemampuan atau pengenalan terhadap barang dan jasa yang mereka konsumsi. Inilah yang merupakan tantangan bagi dunia pemasaran. Tidak hanya cukup dunia pemasaran berpikir dia mampu menjual saja, tetapi bagaimana si konsumen memiliki pengetahuan terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi. Misalnya sambil contoh, ada beberapa barang yang dikomunikasikan oleh bagian pemasaran. Apa manfaatnya, kandungan-kandungan dari barang atau jasa itu seperti apa. Setelah itu, kapan masa berlakunya, bagaimana mekanisme untuk mengkonsumsi barang itu, dan lain sebagainya. Itu biasanya tercantum di dalam kemasan barang yang dijual. Pada akhirnya, perkembangan pemasaran zaman dulu berpikir masih profit, keuntungan. Apa yang mereka jual, dia harus dapat untung, dan lain sebagainya. Tapi sekarang tidak hanya cukup keuntungan, tapi apakah barang yang dijual ada nilai bagi si konsumen, ada value-nya, ada nilai, ada manfaat. Sehingga banyaklah sekarang bermunculan berbagai suplemen-suplemen yang sering digambar-gemborkan untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh. Demikian juga air yang dalam kemasan juga tidak hanya cukup untuk menghilangkan dahaga saja, tapi air dalam kemasan juga untuk berfungsi untuk kesehatan. Sehingga pemasaran masa depan itu tidak hanya cukup nilai saja, tapi bagaimana menciptakan relationship, ya, menciptakan keberlanjutan dari perusahaan atau dari produk yang dikonsumsi. Ada manfaat, demikian juga hubungan imbal balik antara si produsen maupun dengan si konsumen. Sehingga perkembangan pemasaran yang terakhir disebut dengan marketing is selling. Pada zaman dulu dikatakan adalah marketing adalah jual. Tapi zaman yang sekarang, marketing merupakan suatu fungsi dari berbagai fungsi yang ada dalam suatu perusahaan. Dan untuk yang akan datang, marketing adalah everything. Marketing adalah segala-galanya. Artinya semua aspek yang ada di struktur organisasi itu semua sudah berpikir pemasaran. Bagaimana seorang satpam melayani tamunya pada saat tamu datang. Bagaimana menggreeting tamu supaya tamu itu bisa merasa nyaman dan merasa aman. Samping itu juga seorang tenaga tukang kebun, bagaimana mereka itu melaksanakan pekerjaan agar kebun yang mereka kerjakan bisa dinikmati atau bisa dirasakan atau bisa dirasakan oleh si konsumen, akan kebersihan, akan keindahan, dan lain sebagainya. Sehingga semua aspek-aspek atau semua fungsi-fungsi yang ada di organisasi itu juga harus berpikir tentang tentang pemasaran. Ada 5 konsep di dalam manajemen pemasaran. Ada istilahnya the production concept, the product concept, the selling concept, the marketing concept, dan the societal marketing concept. Kalau berbicara tentang the production concept, konsep pemasaran yang hanya memfokuskan terhadap produksi tanpa memperhatikan apakah barang atau jasa itu dijual dan bermanfaat untuk si konsumen. Kalau the product concept,
Selain produksi, dia juga harus memperhatikan kualitas dari produk yang mereka produksi. The selling concept, konsep pemasaran yang menitik beratkan terhadap penjualan berbagai aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan berorientasi menjual tanpa juga memperhatikan apakah produk atau jasa yang mereka jual sudah bermanfaat, sudah memiliki nilai bagi si konsumen. Perkembangan selanjutnya adalah the marketing concept sudah mulai berpikir tidak hanya cukup menjual, tidak hanya cukup memproduksi, tapi bagaimana seorang produsen memperhatikan kebutuhan dan keinginan si konsumen. Sehingga pada akhirnya produk yang dijual itu mampu memuaskan konsumen. Konsep yang kelima adalah the societal marketing concept. Pemasar juga harus memperhatikan faktor-faktor sosial dalam memasarkan barang atau jasa mereka. Setiap barang yang dijual oleh si produsen juga selain memuaskan konsumen, juga harus memperhatikan apakah barang yang dijual itu berdampak terhadap lingkungan, apakah mencemari lingkungan. Sehingga sekarang berbagai peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melestarikan lingkungan, untuk memanfaatkan bahan-bahan yang tidak bersumber dari plastik untuk memproduksi tas ataukah barang-barang lainnya yang akan berdampak terhadap pelestarian lingkungan. Sekarang kita berbicara masalah online marketing atau marketing online. Itu merupakan satu hasil dari kemajuan teknologi informasi yang diterapkan dalam manajemen pemasaran untuk meningkatkan efisiensi dalam strategi pemasaran di era globalisasi. Ini merupakan suatu peluang bagi dunia pemasar untuk memanfaatkan teknologi informasi di dalam mengembangkan barang atau jasa mereka. Kalau pemasaran yang tradisional masih dilakukan oleh dunia pemasar, hubungan antar orang per orang, memanfaatkan media pamflet, memanfaatkan media baliho, memanfaatkan media-media yang offline. Tapi sekarang ini selain itu bisa dilakukan yang offline, sekarang lebih banyak perusahaan-perusahaan beralih ke media-media sosial untuk memasarkan barang atau jasa mereka. Internet melalui e-commerce dan media online membuka peluang bagi usaha mikro, kecil, dan menengah untuk memasarkan dan menumbuhkan jaringan usaha di seluruh belahan dunia usaha. Sehingga pasar itu tidak hanya cukup di pasar lokal saja. Pasar yang sudah tercipta sedemikian luas ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh dunia usaha untuk memasarkan barang atau jasa mereka. Untuk itu, pelaku UMKM dituntut menjadi bagian dari komunitas global dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui e-commerce dan media sosial. Jika mereka tidak mengikuti perkembangan teknologi, informasi akan tertinggal jauh dan kalah dalam persaingan. Sehingga seperti kita lihat sekarang ini, konsumen atau masyarakat dibombardir oleh berbagai informasi yang diperoleh dari media-media, apakah itu Facebook, apakah itu WhatsApp, Twitter, Instagram,
atau media-media lain yang ada di media sosial. Sehingga konsumen sudah mulai cerdas dalam mengkonsumsi barang atau jasa pada saat kapan mereka membeli, di mana mereka membeli, dan bagaimana cara mereka membeli, itu betul-betul diperhatikan oleh si konsumen. Kalau kita lihat dari pertumbuhan perdagangan via internet, tingkat pertumbuhan perdagangan via internet dari tahun 2001 hingga 2005 itu mencapai 68% di Amerika, Eropa 91% dan Asia 109%. Itu menunjukkan bahwa negara Asia cukup banyak memanfaatkan media-media sosial di dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Menariknya, 85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online tersebut adalah usaha yang berskala kecil dan menengah. Ini menurut Gilutz et al. Tahun 2007. Ini membuktikan bahwa usaha kecil dan menengah cukup banyak memanfaatkan media-media sosial sebagai jaringan pemasaran mereka. Hal ini dikatakan sangat wajar karena memanfaatkan jaringan online memiliki sumber-sumber pembiayaan yang tidak begitu besar, tetapi jangkauan yang ditimbulkan dari media sosial sangat luas. Tidak hanya pasar lokal saja yang dijadikan segmentasi dari perusahaan tersebut, tetapi pasar-pasar luar negeri pun menjadi sasaran dari produsen untuk memasarkan barang atau jasa. Misalnya barang-barang industri kecil seperti alat-alat rumah tangga yang biasanya hanya untuk kebutuhan lokal saja, sekarang sudah mulai masuk ke pasaran internasional. Gerabah-gerabah misalnya dari Lombok, sekarang tidak hanya masuk ke pasar lokal, sudah mulai masuk ke pasar internasional. Kenapa? Karena perusahaan-perusahaan tersebut memanfaatkan jaringan-jaringan online di dalam memasarkan barang atau jasa itu. Manfaat e-commerce atau media sosial lebih murah dan efisien. Tidak begitu besar biaya yang dibutuhkan untuk memasarkan barang lewat online. Tidak memerlukan waktu yang panjang untuk masuk ke media online. Kalau kita memiliki produk, misalnya apalagi sekarang dalam masa pandemi ini, ada kecenderungan konsumen sekaligus juga sebagai produsen, ya karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan sebelumnya dia sebagai konsumen terhadap barang terhadap makanan, tapi sekarang sudah berpikir bagaimana dia bisa mampu menjual makanan supaya bisa bertahan hidup. Media-media sosial inilah yang dijadikan sumber-sumber informasi, ya kan, barang yang mereka produksi atau mereka kerjakan atau mereka hasilkan dipasarkan lewat WA, lewat Facebook, atau media-media sosial lain, sehingga kenalan ataukah teman-teman lainnya yang sebelumnya tidak mengetahui ada barang yang dipasarkan sudah secara langsung dia memahami bahwa ada barang yang dijual di media tersebut. 2. Memiliki akses tanpa batas. Saat sebuah bisnis memiliki alamat di internet, apa yang ditampilkan dalam internet dapat diakses oleh pengunjung dari belahan dunia manapun, selama daerah tersebut memiliki akses internet. Semakin sering alamat tersebut dikunjungi, semakin besar pula potensi untuk memperoleh pendapatan.
Dunia usaha sekarang tidak lagi berpikir tradisional untuk memasarkan barang atau jasa mereka, tapi sekarang memanfaatkan jasa-jasa atau akses internet untuk membuka atau untuk menciptakan jaringan-jaringan pemasaran di dunia online. Apakah membuat web, ataukah masuk ke marketplace, sehingga semakin banyak konsumen yang potensial mengetahui barang atau jasa yang dipasarkan. Ada perbedaan toko online dengan toko offline. Untuk toko online, lokasi toko online itu tidak lagi ada dalam satu tempat. Toko online sudah memiliki lokasi yang sangat menyebar di dunia maya. Beda halnya dengan toko offline. Kalau toko offline memiliki lokasi pada satu atau dua tempat saja, tetapi toko online memiliki lokasi toko sedemikian menyebar. Tidak hanya lokasi yang ada di dalam negeri, maupun juga bisa tersebar di negara-negara lain. Lain halnya dengan toko offline, hanya cukup di satu lokasi saja. Misalnya toko kelontong misalnya, atau toko furniture yang berlokasi di Jalan Sulawesi dan Pasar. Tapi kalau memanfaatkan toko online, tidak lagi berpikir lokasi toko furniture itu di Jalan Sulawesi yang ada di Denpasar, tapi sudah memiliki lokasi di dunia maya, apakah lewat website, apakah lewat Twitter atau Instagram dan lain sebagainya. Untuk toko online, terjun langsung ke pusat keramaian, tempat di mana banyak orang mengakses. Semakin banyak masyarakat atau orang mengakses jaringan online, semakin besar pula informasi yang diperoleh atau informasi yang informasi terhadap barang atau jasa yang dipasarkan. Contohnya mesin pencari Google dan media sosial, Twitter dan Facebook. Toko offline mendekati pusat keramaian di mana orang banyak tahu, lalu lalang dan strategis, mudah dijangkau. Contohnya kios di pinggir jalan raya atau pusat-pusat pembelanjaan. Jangkauan pasar, penjual dapat merangkul pembeli dari manapun lokasinya dan dimanapun calon pembeli berada, baik itu di Indonesia maupun di dunia internet, merupakan media yang tidak terbatas. Tetapi toko offline, pengunjung yang datang ke toko offline kemungkinan besar berasal dari wilayah atau lokasi yang berdekatan dengan toko offline tersebut. Pembeli cukup menarik kata kunci dari produk yang dicari di halaman mesin pencari Google atau pada kolom search di sebuah toko online. Tapi toko offline, pengunjung toko offline harus mendatangi rak berisi produk-produk satu persatu, atau ia bisa mencari produk dengan bantuan karyawan dari toko offline tersebut. Cara membeli. Untuk toko online, pembeli cukup menekan tombol beli atau memesan produk yang sudah lihat di situs toko online melalui SMS ke nomor ponsel penjual. Tapi pengunjung toko offline memilih produk yang hanya tersedia di toko itu. Lalu ia membawa produk pilihannya ke kasir untuk dibayar.
Cara membayar, toko offline membeli mengirim uang via rekening pribadi ke rekening penjual. Setelah melakukan pemesanan senilai harga jual barang tambah dengan ongkos kirim, barang akan dikirim setelah uang diterima penjual. Toko offline, pembayaran langsung dilakukan di waktu yang sama. Artinya, pembeli menyerahkan uang, penjual menyerahkan barang yang dibeli. Modal awal, biaya awal yang harus dikeluarkan, biaya koneksi internet atau modem, biaya pembuatan website, toko online, biaya search engine optimization. Untuk toko offline, biaya awal yang harus dikeluarkan, biaya sewa toko selama 6 bulan atau setahun. Biaya operasional toko, apakah itu listrik, keamanan, kebersihan, biaya sewa gudang. Jenis produk yang dipasarkan, toko online, jenis produk yang dijual di toko online tidak terbatas, termasuk jumlah dan variasi dan jenis produk. Namun, semakin spesifik suatu toko online akan semakin mudah dikunjungi oleh orang. Lain halnya dengan toko offline. Jenis produk yang dijual di sebuah toko offline pun dapat bermacam-macam, namun terbatas jumlahnya. Karena jumlah barang yang dijual sama dengan jumlah stok produk tersebut. Jumlah produk, penjual tidak harus memiliki stok barang karena bisa memilih untuk menjadi dropshipper. Selain itu, jumlah produk yang disesuaikan dengan jumlah pesan yang ada. Kalau toko offline, penjual sebaiknya menyimpan stok produknya dalam jumlah yang sudah diukur dengan melihat pola pembelian dari konsumen. Jumlah toko, untuk toko online, penjual bisa membuka toko dengan jumlah yang banyak lewat marketplace atau situs jual beli online yang rata-rata menyediakan akun secara gratis. Penjual tinggal mendaftarkan email, mengisi data-data, lalu mengunggah foto produk dan deskripsi produk saja. Kalau toko offline, penjual membuka cabang di wilayah yang berbeda untuk menjangkau konsumen yang ada di wilayah tersebut. Setiap membuka cabang, ada biaya lagi yang harus dikeluarkan seperti biaya sewa, kios, biaya lahan, biaya keamanan, dan lain sebagainya. Tenaga dan waktu, tenaga yang dibutuhkan satu orang, waktu yang dibutuhkan setiap orang secara full-time maupun part-time, bisa sambil bekerja atau mengurus anak. Lain halnya dengan toko offline, tenaga yang dibutuhkan lebih dari satu orang, apakah tenaga kasir, SPG, manajer, toko, dan lain sebagainya. Waktu yang dibutuhkan sebaiknya full-time dengan komitmen besar bagi karyawan. Ada beberapa efek negatif dari pemasaran online, rentan terhadap penipuan. Banyaknya konsumen yang tertarik dengan produk yang ditawar kepada e-commerce dan media sosial membuat mereka mencari produk yang sama, tapi dengan harga yang jauh lebih murah, mengakibatkan para konsumen lupa akan kualitas dari produk ataupun perusahaan yang menawarkan produk tersebut. Ini perlu hati-hati. Bagi pemasar yang memanfaatkan online, jangan sampai si konsumen menganggap bahwa produk tersebut atau barang tersebut betul-betul harus sesuai dengan apa yang ada di informasi yang dimanfaat oleh perusahaan terhadap media-media tadi. Misalnya tentang kualitas, tentang jenis barang, dan lain sebagainya juga harus sesuai dengan apa yang dicantumkan di media online. Jangan sampai
terjadi perbedaan. Walaupun harganya murah, tapi begitu barang sampai di tempat tujuan tidak sesuai dengan harapan si konsumen. Apakah toko online selalu berlawanan dengan toko offline? Dari hasil riset Nielsen online mengatakan bahwa 80% pembeli membeli di toko setelah mengunjungi toko online. 58% diantaranya membeli di toko yang situs webnya paling sering mereka kunjungi. Itu artinya antara toko offline dan toko online ini saling memberikan manfaat terhadap kinerja masing-masing perusahaan. Seorang konsumen sebelum mereka membeli ke toko offline, biasanya mereka sudah mengetahui informasi-informasi terhadap barang atau jasa yang ada di media-media sosial, sehingga si konsumen akan merasa yakin terhadap barang atau jasa yang akan dibeli di toko offline. Sehingga dari hasil riset itu menunjukkan bahwa online bisa akan mampu meningkatkan penjualan offline. Manfaat pemasaran online menurut Solekan tahun 2009, ada beberapa manfaat yang dimunculkan dari pemasaran online. Yang pertama adalah memperpendek jarak. Perusahaan dapat lebih mendekatkan diri dengan si konsumen. 2, perluasan pasar. Jangkauan pemasaran menjadi luas dan tidak terbatas oleh area geografis, perluasan jaringan mitra bisnis. 3 adalah ada unsur efisiensi, karena hanya memanfaatkan tenaga yang efisien, waktu yang terbatas, sehingga perusahaan akan lebih efisien di dalam menjalankan usahanya. 4, keuntungan bagi masyarakat umum. Masyarakat umum akan lebih banyak diuntungkan dengan media-media online, karena masyarakat umum akan mengetahui dengan jelas informasi-informasi yang ada di media-media online. Selanjutnya, manfaat selanjutnya adalah mengurangi polusi dan pencemaran lingkungan. Tidak ada lagi penyaluran barang atau jasa, ataukah memanfaatkan brosur atau pamflet atau baliho. Ini juga akan mengurangi masalah-masalah lingkungan. Membuka peluang kerja baru. Banyak sekali peluang-peluang kerja yang bisa diciptakan dari teknologi informasi itu. Setiap orang bisa melakukan kegiatan-kegiatan bisnis dengan media-media sosial. Walaupun mereka tidak memiliki barang, tapi mereka memiliki kerjasama dengan pihak-pihak lain juga bisa melakukan satu kegiatan bisnis. Dan yang terakhir, manfaatnya adalah meningkatkan sumber daya manusia. Sekarang manusia diharapkan tidak hanya terampil secara fisik saja, tapi dia juga harus memiliki pengetahuan yang cukup berkembang, seperti memanfaatkan teknologi informasi, pengetahuan tentang bagaimana memanfaatkan media-media sosial untuk memasarkan barang atau jasa mereka. Ini adalah contoh bagaimana mekanisme di dalam pemasaran offline ini sangat masih tradisional sekali, mulai dari mengintri dokumen, mencetak dokumen, setelah itu diterima lewat fax dan sebagainya. Demikian juga dalam pengirim barang lewat kurir dan sebagainya. Tapi sekarang sudah memanfaatkan perusahaan-perusahaan yang profesional untuk menyalurkan barang
kepada si konsumen. Ini lebih ringkas online marketing, memanfaatkan media-media online dengan internet. Pembeli dia hanya berpikir mengakses di media sosial mereka, langsung mengetahui barang atau jasa yang mereka inginkan. Mengapa kita harus menggunakan internet untuk sarana marketing? Ini berdasarkan atas riset menunjukkan bahwa terjadi perkembangan penggunaan internet yang sedemikian signifikan. Ini merupakan suatu peluang bagi dunia pemasaran bahwa konsumen sekarang sudah mulai beralih memanfaatkan media-media sosial untuk membeli barang atau jasa yang mereka inginkan. Nah, kalau dilihat dari pengguna internet di dunia, ternyata negara Asia yang paling banyak memanfaatkan dunia internet. Ini merupakan satu peluang bagi bagi perusahaan untuk memasarkan barang atau jasa, paling tidak di dalam skup Asia. Malahan masing-masing negara pun sudah mulai meningkat penggunaan internet oleh warga negara mereka masing-masing. Ini adalah bagaimana mekanisme online, mulai dari cara mempromosikan dengan media sosial, mobile advertising, email marketing, search engine optimization, dan dengan advertising. Itu merupakan aktivitas yang dilakukan oleh dunia pemasaran. Ada berbagai sumber penghasilan dari online, apakah dari ya demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi adik-adik mahasiswa di dalam melaksanakan tugas KKN. Kirang langkung Nuna Sampuro. Om Santi 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 Om.